Kamu akan selalu menjadi putri kami. Grania, kau dari mana? Benny yang masih duduk di ruang rawat Claudia menatap Grania yang mendekat ke arahnya. Tadi Grania sempat untuk turun ke bawah sebentar, entah kemana istrinya pergi. Ella menghubungiku, jawab Grania memberitahu seraya menatap Benny dengan tatapan yang begitu lembut. Benny terdiam sebentar. Apa kau memberitahu Ella tentang Claudia? Tanyanya. Grania mengangguk. Ya, aku memberitahu Ella semuanya, termasuk Claudia sedang mengandung dan apa saja yang terjadi pada Claudia. Grania akhirnya memutuskan untuk memberitahu Ella tentang apa saja yang dialami Claudia. Awalnya dia memang tak ingin langsung memberitahu Ella, namun dia merasa bahwa Ella berhak tahu. Terlebih apa yang dilalui Claudia tidaklah mudah. Yang sekarang Claudia butuhkan adalah dukungan dari keluarganya. Benny melangkah mendekat Grania. Apa yang Ella katakan setelah dia tahu semuanya? Tanyanya dengan nada tenang. Selama ini Benny memang berusaha untuk tak membuat hati Ella dan Claudia tidak tersakiti. Tapi Benny menyadari bersikap adil pada kedua putrinya bukanlah perkara yang mudah. Pasti akan ada yang tersakiti dan terluka. Ella hanya diam, tidak mengatakan apapun. Tapi aku yakin cepat atau lambat dia akan kesini bertemu dengan Claudia. Aku yakin Ella akan melihat semua yang terjadi dari sudut pandang yang bijak. Bukankah sejak dulu Ella sangat menyayangi Claudia? Ujar Grania lembut dan meyakinkan. Grania sangat yakin bahwa Ella pasti akan datang menjenguk Claudia di rumah sakit. Memang Claudia telah melakukan kesalahan besar, tapi Ella pun juga sama. Claudia dan Ella tidak ada bedanya. Ditambah kondisi sekarang tentang identitas Claudia pasti sangat berat untuk Claudia. Itu yang membuat Grania yakin pasti Ella akan mulai membuka hati. Tidak ada di dunia ini perselingkuhan yang tidak menyakitkan. Semua perselingkuhan pasti akan sangat menyakitkan. Tapi kasus Claudia dan Ella sangatlah berbeda. Tak bisa disalahkan satu sisi saja. Keduanya bersalah dengan porsi masing-masing. Pun tentu Grania tidak akan membela satu pihak saja. Yang Grania inginkan adalah Ella dan Claudia bisa berdamai. Benny mengembuskan nafas panjang. Pria parubaya itu memeluk Grania sambil berkata, kedua putri kita pasti akan berdamai. Mereka akan akur seperti sedia kala. Kau jangan khawatir. Grania mengangguk dari dalam pelukan Benny. Air matanya menetes jatuh, membasahi pipinya. Dia menangis sedih karena keadaan yang seperti sekarang. Ingin menyalahkan takdir, tapi semua telah terjadi. Pun Grania tahu bahwa Claudia berhak tahu tentang identitasnya yang sebenarnya. Ella diam 1000 bahasa melamun. Ponselnya masih terpegang di tangan kanannya. Pancaran matanya melemah memancarkan semua perasaan campur aduk. Baru saja Ella tahu tentang apa yang dialami Claudia. Ibunya baru saja memberitahu padanya tentang semua hal yang telah dilalui adiknya. Tak pernah Ella sangka kalau akan menjadi seperti ini. Rasa bersalah melingkupi dirinya. Jika saja mulutnya bisa dijaga, maka pasti adiknya tak akan sampai melalui hal seberat ini. Waktu itu kemarahan telah menguasainya sampai membuat dirinya menjadi lepas kendali. Terutama dalam hal bicara, semua yang dia ucapkan secara spontan. Mata Ella berkaca-kaca, satu demi satu air matanya mulai berlinang jatuh membasahi pipinya. Semakin dia sadar bahwa semua seperti benang kusut. Apa mungkin bisa kembali utuh sedia kala? Sungguh hati Ella merasa sakit mendengar hal berat yang dilalui Claudia. Sejak dimana Ella tahu bahwa Ellen menjebak Claudia dan Christian, itu membuat rasa bersalahnya semakin dalam, dan rasa bencinya pada Ellen seakan berapi-api, seakan api menyala-nyala seolah tak bisa padam. Jika harus yang paling salahkan adalah Ellen, semua sumbu masalah berasal dari Ellen. Andai saja Ellen tak menjebak Claudia dan Christian, maka tidak akan seperti ini jadinya. Akan tetapi Ella berpikir bahwa mungkin memang semesta ingin Claudia dan Christian bersatu. Ella menyadari bahkan sangat sadar bahwa dirinya tak pantas untuk Christian. Dia berselingkuh dengan Ellen yang memberikan cinta palsu padanya. Itu adalah hal bodoh yang pernah dirinya lakukan di dunia ini. Andai saja ada mesin waktu, maka pasti Ella adalah orang pertama yang menggunakannya. Dia akan pergi ke waktu di mana dirinya telah menjadi orang bodoh. Nyonya, asisten Ella melangkah mendekat pada Ella, membawakan secangkir teh panas untuk Ella. Ella menyeka air matanya menatap asisten yang kini memberikan secangkir teh panas untuknya. Apa jadwalku hari ini? Tanyanya dingin. Sore ini Anda harus bertemu dengan salah satu klien dari Dubai, jawab sang asisten sopan. Ella mengangguk. Tolong kau kosongkan jadwalku siang ini. Baik Nyonya, jawab sang asisten. Nyonya, ada telepon dari Tuan Ellen Hastings. Beliau ingin bicara dengan Anda. Biarkan saja, tidak usah kau pedulikan, jawab Ella dingin. Baik Nyonya. Kalau begitu saya permisi. Sang asisten menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri di hadapan Ella. Sejak dimana Ella tahu tentang semua rencana Ellen, dia sudah memblokir nomor telepon yang sering digunakan Ellen untuk menghubunginya. Dan ketika Ellen menggunakan nomor baru saat menghubunginya, dia segera memblokir lagi nomor baru pria itu. Ellen tak ingin berkomunikasi atau berbicara dengan Ellen.
Semua kenyataan yang dia tahu sangatlah menyakitkan. Kebencian pada Elan semakin menjadi. Bukan hanya dirinya yang dijadikan korban balas dendam pria jahat itu, tapi adiknya pun menjadi korban dari balas dendam Elan. Itu yang membuat kemarahan dan kebenciannya pada Elan menjadi seperti api panas yang disiram minyak. Kau di sini. Tadi menatap Christian yang berada di lantai bawah rumah sakit. Pria parubaya itu sengaja di lantai bawah rumah sakit karena baru saja merokok. Dia tak mengira kalau akan bertemu dengan Christian. Dia pikir Christian akan menemani Claudia. Christian mendekat. Claudia sedang temani orang tuanya. Taddeo mengaku paham. Jika dulu dia tak merasa aneh kalau Benny dan Glenn disebut sebagai orang tua Claudia, namun sekarang di telinga Taddeo terasa berbeda. Otak Taddeo seakan sudah terekam bahwa Claudia adalah anak dari wanita yang dia sangat cintai di masa lalu. Aku senang Claudia diurus Benny dan Glenn. Vire menitipkan Claudia pada pasangan suami istri yang tepat, ujar Taddeo hangat dan tenang. Taddeo merasa bersyukur karena anak Vire diasuh oleh pasangan suami istri yang tepat. Selama ini Taddeo bahkan tidak pernah melihat sedikit pun Benny dan Grania membeda-bedakan kasih sayang antara Claudia dan Ella. Memang hasil tes DNA asli membuktikan bahwa Claudia bukanlah anak kandungnya. Namun meski demikian rasa sayang Taddeo sudah muncul. Sejak awal dia sudah menyayangi Claudia seperti putrinya sendiri. Terlebih kenyataannya Claudia adalah anak dari wanita yang dia cintai. Christian menatap lurus ke depan. Claudia adalah orang baik. Wajar Claudia diasuh dengan orang baik. Christian menjawab dengan nada dingin. Taddeo mengangguk tak sama sekali mengelak apa yang dikatakan oleh Christian. Aku minta maaf untuk semua yang sudah terjadi, nak. Aku benar-benar minta maaf. Pria parubaya itu mengakui kesalahannya. Christian terdiam sebentar dan menatap ayahnya tegas. Kalau saja kau tahu ini sebelum aku mengenal Claudia, maka pasti aku sangat bencimu. Kau mengkhianati Bu Desi dan memberikan cinta padamu dan aku. Selama ini kau berikan padanya adalah cinta palsu. Andai saja Christian mengetahui kesalahan Taddeo sejak lama, maka dia pasti akan sangat benci ayahnya. Selama ini Desi selalu memberikan kasih sayang yang luar biasa untuknya dan ayahnya. Tetapi ayahnya begitu tega sampai mengkhianati Desi dengan alasan masih belum bisa melupakan total kesalahan Esther. Aku akan jujur pada Desi tentang perselingkuhanku di masa lalu. Aku berjanji tidak akan ada hal yang aku tutupi padanya. Desi berhak tahu. Jika nanti dia menerima berpisah, aku akan berusaha menerimanya, ujar Taddeo dengan nada putus asa. Christian terdiam sebentar mendengar apa yang Taddeo katakan. Pria itu menatap ayahnya dengan tatapan tegas dan lekat. Apa kau mencintai Ibu Desi? Taddeo belum mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu memejamkan mata singkat dengan berkata penuh wibawa. Seiring berjalan waktu, terutama setelah kepergian Vire, aku mulai membuka hatiku pada Desi. Ya, aku mulai menyayangi dan mencintai Desi. Meski itu bisa dikatakan terlambat. Desi adalah sosok wanita yang hangat dan penyayang. Satu hal yang aku pelajari dalam hidupku, carilah pasangan yang enak kau ajak bicara, karena kecantikan atau ketampanan akan sirna. Taddeo menjawab pertanyaan Christian dengan sejujurnya. Lambat laun cintanya untuk Desi mulai bertumbuh. Selain itu, hal yang Taddeo suka dari Desi adalah istrinya sangat enak diajak bicara ataupun diskusi. Christian mengangguk. Kau benar, aku memilih Claudia dan tetap mempertahankannya, karena hati dan logikaku memintaku untuk tetap mempertahankan Claudia. Aku mencintai Claudia bukan hanya karena fisik, tapi cara pembawaannya, sifatnya, dan segala tentangnya. Aku tidak peduli dengan asal-usul Claudia. Bagiku, dia tetap Claudia yang aku kenal, tidak berubah meski dia bukan seorang Fitzgerald. Christian menjeda kemudian melanjutkan, dan jika kau memang sudah mencintai istrimu, maka itu artinya kau siap untuk segala hal memungkinkan terburuk. Aku tidak tahu apa reaksi Bu Desi setelah dia tahu tentang perselingkuhanmu dengan ibu kandung Claudia. Aku harap kau dan dia mampu menemukan titik temu pembahasan masalah rumah tangga kalian. Kau jangan dulu mundur jika Bu Desi ingin berpisah. Sebagai seorang pria, kau wajib memperjuangkan wanitamu. Bukankah itu yang dulu kau ajarkan padaku? Taddeo tersenyum sabar dan menepuk bahu Christian. Kau benar. Pria sejati tidak akan mungkin menyerah pada hubungan. Tentu, aku akan memperjuangkan istriku. Kau tahu Christian, aku sangat bangga padamu. Perjuanganmu pada Claudia sangat hebat. Bahkan ketika tes DNA ditukar, kau tetap mencari tahu yang sebenarnya dan sama sekali tidak menyerah. Aku memperjuangkan Claudia bukan karena dia sedang mengandung anakku, tapi karena hanya Claudia yang aku inginkan. Aku akan menghabiskan hidupku bersama dengannya. Aku belum pernah menginginkan seorang wanita seperti aku menginginkan Claudia dalam hidupku, jawab Christian tegas penuh keyakinan. Taddeo kembali tersenyum. Aku senang mendengarnya. Dan untuk masalahmu dengan Elan, aku harap kalian bisa berdamai. Aku tidak akan ikut campur. Tapi aku yakin kalian akan menemukan titik damai. Kalian bersaudara dan sudah dekat sejak lama. Mungkin memang ini jalan takdir kalian. Bijaklah dalam bersikap. Christian terdiam ketika Taddeo menyinggung tentang Elan.
tak menampik bahwa kecewaannya pada Elan sangat dalam. Tapi jika bukan karena Elan, maka mungkin saja Gerinda dan Claudia tak akan bisa saling jatuh cinta. Untuk sekarang, Christian tak ingin membahas masalahnya dengan Elan. Bu, ya, Claudia tersenyum hangat melihat kedua orang tuanya ada di hadapannya. Meskipun kenyataan Grania dan Benny bukanlah kedua orang tua Claudia, tapi tetap rasa sayang dan hormat Claudia pada orang tua angkatnya tidak akan pernah berubah. Selama ini Grania dan Benny telah membesarkan dengan cinta dan penuh kasih sayang. Bagaimana keadaanmu sayang? Grania duduk di samping Claudia membelai pipi putrinya dengan begitu lembut dan memberikan kecupan di sana. Aku baik, Bu. Kau dan ayah tidak usah mencemaskanku, jawab Claudia pelan. Benny mengecup kening Claudia. Ingatlah satu hal, apapun yang terjadi, kau adalah anak kami. Tidak akan mengubah itu. Rasa sayang ayah dan ibu padamu tidak akan pernah berubah. Kau adalah anak kami. Kami membesarkanmu dengan cinta dan penuh kasih sayang. Kau bagaikan berlian yang sangat kami jaga, sayang. Sambung Grania dan mata yang berkaca-kaca kalau mengatakan itu. Hati Claudia begitu bahagia mendengar apa yang ibunya katakan padanya. Gadis itu sangat bersyukur karena tumbuh di keluarga yang hangat dan memberikan kasih sayang penuh padanya. Andai saja dia tak diurus oleh keluarga fiskal, tak bagaimana kelangsungan hidupnya. Claudia membawa tangannya menyentuh tangan Benny dan Grania. Ibu, ya, terima kasih untuk kasih sayang kalian yang besar padaku. Kalian berikan rumah yang nyaman. Kalian membesarkanku dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Kalian bahkan tidak pernah membedakan antara aku dan Kak Ella. Maaf, aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna untuk kalian. Air mata Claudia menetes kala mengatakan itu. Siapa yang bilang kau tidak sempurna, sayang? Grania menyeka air mata Claudia dan mengecup mata putri bungsunya. Kau sangat sempurna. Kau anak yang pintar, berbakat, baik, penurut, dan sangat cantik. Selamanya kau adalah putri ibu dan ayah. Air mata Grania berlinang jatuh membasahi pipinya. Benny meneteskan air mata Claudia. Jika kau berpikir kesalahan yang kau buat akan membuat kami berhenti menyayangimu, maka kau salah besar. Kami menyayangimu melebihi kami menyayangi nyawa kami. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, seperti kami yang telah bersalah menyembunyikan tentang dirimu, nak. Claudia terisak dan langsung memeluk kedua orang tuanya. Jangan minta maaf, aku tidak pernah menyesal berada di tengah-tengah hidup kalian, ya. Bu, terima kasih atas apa yang kalian lakukan di hidupku. Aku sangat mencintai kalian. Kami juga sangat mencintaimu. Benny dan Grania membalas pelukan erat. Mereka meneteskan air mata haru. Tak akan ada yang bisa mengubahnya. Bagi Benny dan Grania, Claudia adalah putri mereka yang sangat berharga dan sangat mereka cintai sampai kapanpun. And I pray, I believe in the better days.